akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan puji syukur 849. Marilah kita bangkit berdiri. Baik pengantar Injil puji syukur halaman 953. Haleluya, haleluya.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 25 ayat 31 sampai 46. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga pada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu
Bapak saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Allah. Maka ada 3 dimensi yang menjadi permenungan kita untuk kita refleksikan bersama sebagai umat Allah, sehingga kita melalui bacaan-bacaan hari ini kita semakin dikuatkan, dikokohkan semangat dan pengharapan kita, sehingga kita sebagai umat Allah senantiasa punya masa depan yang baik karena kita percaya. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, maka dimensi pertama yang patut menjadi refleksi kita dalam perayaan Hari Raya Kristus Raja ini adalah bahwa hari ini adalah penutupan tahun liturgi A. Maka ini menjadi gambaran yang sangat konkret dalam kehidupan kita. Suatu gambaran tentang peziarahan umat Allah yang digambarkan sepanjang tahun liturgi ini dan menuju pada titik akhir, yaitu Hari Raya Kristus Raja Semesta Allah. Ini suatu ilustrasi hidup umat beriman yang dalam peziarahan juga akan mengalami suatu titik akhir, di mana di sana kita akan berhenti atau meninggalkan dunia ini untuk menuju dan menghadap tahta Sang Raja semesta alam, yaitu Kristus Yesus. Maka dalam peziarahan kita di dunia ini, kita sebagai umat Allah punya gembala yang baik, gembala agung kita, yaitu Kristus Tuhan. Dalam bacaan pertama Nubuat Yeskiel sangat jelas bagaimana gambaran gembala kita itu. Tuhan adalah gembala kita. Sebagaimana dalam kitab Nubuat Yeskiel tadi, beginilah firman Tuhan Allah, dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka, seperti seorang gembala mencari dombanya. Dan pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Nubuat Yeskiel menggambarkan Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Gembala yang dengan penuh kasih senantiasa memperhatikan domba-dombanya. Gembala yang senantiasa selalu memberi hidup yang baik kepada domba-dombanya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak saudara sekalian, maka kitab Nubuat Yeskiel ini memberi gambaran yang sangat jelas bagaimana Tuhan Allah kita, bagaimana Yesus Kristus menjadi gembala kita. Kita adalah domba-dombanya yang dipelihara, diperhatikan dan diberi hidup yang baik. Namun oleh karena itu, kita sebagai domba-dombanya tidak boleh seenaknya begitu saja. Tuhan sebagai gembala kita membutuhkan respon, jawaban dari kita untuk senantiasa selalu membalas cinta kasih Tuhan itu. Tuhan membutuhkan jawaban dari kita masing-masing akan menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang tidak tersesat, domba-domba yang tidak hilang.
maka menjadi refleksi kita semua sebagai umat Allah, sebagai domba-domba Tuhan. Sejauh mana kita sepanjang tahun liturgi ini menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita, yang selalu memberikan sabda kehidupan, yang selalu memberi berkat karunia yang melimpah dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Yakinkah bahwa Tuhan selalu memelihara kita? Percayakah bahwa Tuhan selalu memberi yang baik kepada kita? Sebagaimana digambarkan dalam nubuat Yesaya tadi. Inilah yang patut menjadi refleksi kita dalam penutupan tahun liturgi Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini. Kita sebagai umat Allah, apakah sudah sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan sebagai gembala kita, dan kita sebagai domba-dombanya menjadi domba-domba yang baik, mendengarkan suaranya dan selalu taat dan setia kepadanya. Dimensi yang kedua yang menjadi refleksi kita adalah yaitu pengadilan terakhir. Di dalam Injil digambarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri bahwa Putra Manusia akan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Maka Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Inilah gambaran tentang pengadilan terakhir yang hari ini kita rayakan sebagai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Artinya kelak bahwa Kristus akan datang kembali sebagai hakim yang adil, sebagai raja yang adil. Dan dalam Injil Yesus telah memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita bagaimana sang raja yang adil itu mengadili semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Kelak pada hari pengadilan, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sehingga menjadi jelas bagi kita sekalian umat beriman yang terkasih bahwa pada hari pengadilan terakhir nanti Tuhan akan datang menjadi Raja yang adil. Dalam pengadilan itu yang ditanyakan sang Raja kita, Yesus Kristus, kepada kita semua adalah bukan pekerjaan kita, bukan kehebatan kita, bukan keberhasilan kita, bukan kerajinan doa kita. Tetapi dalam Injil tadi Yesus memberi kriteria sebagai orang yang diselamatkan. Dan kriteria itu adalah sebab apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah kriteria yang disampaikan oleh sang raja untuk bisa masuk ke dalam kerajaan. Yaitu setiap orang yang senantiasa dalam perbuatannya sungguh peduli terhadap sesama, khususnya yang menderita, yang miskin, yang membutuhkan pertolongan. Di sanalah sebenarnya Tuhan itu hadir. Di sanalah melalui orang-orang yang hina-dina, orang yang miskin dan lapar, orang-orang yang terasing, Tuhan hadir.
Tuhan bersemayam. Maka sejauh mana kepedulian kita terhadap sesama seperti itu? Apakah kita sungguh peduli? Apakah kita sungguh punya hati dan perhatian kita terhadap mereka-mereka ini? Inilah kriteria sebagai domba yang akan dikumpulkan di dalam sebelah kanan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Yesus memberi kriteria yang sangat jelas bagi kita sebagai umat Allah, bahwa pada hari pengadilan terakhir Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Tuhan akan meminta kita sejauh mana segala hati dan perhatian kita terhadap sesama, sebagaimana yang dilakukan Tuhan sendiri, yang dengan sepenuh hati memberi perhatian dan cinta kasih-Nya terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang hina-hina, orang-orang asing, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka menjadi jelas bagi kita, melalui orang-orang itulah justru Tuhan nampak dan hadir. Maka yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah kita senantiasa menolong mereka. Kita senantiasa memberi hati dan perhatian, kepedulian kita terhadap mereka ini. Sehingga dengan demikian maka kita menjadi domba yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan. Kemudian dimensi yang ketiga adalah bahwa kriteria untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang senantiasa selalu melakukan kebaikan, perbuatan baik yang tanpa pamrih, perbuatan baik yang senantiasa selalu memberi hati dan perhatiannya kepada orang-orang yang hina-hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Itulah yang digambarkan Yesus dalam Injil tadi. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di dalam orang-orang inilah Yesus hadir. Yesus senantiasa menyatakan dirinya. Maka sejauh mana kepedulian kita terhadap mereka? Jika kita peduli terhadap kehidupan orang-orang seperti ini, maka kita melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, inilah yang menjadi refleksi kita dalam hari raya Kristus, Raja semesta alam ini. Kita sebagai umat Allah sudah digambarkan sangat jelas melalui bacaan-bacaan hari ini, sehingga menjadi refleksi kita supaya kita dapat melangkah dan menjalani kehidupan kita dengan penuh kebaikan, sehingga kita menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang mendengarkan suara gembala. Maka dalam penutupan tahun liturgi A ini, kita sekalian sebagai umat beriman, mari kita menjawab panggilan Tuhan, menjawab dan merespon apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah begitu penuh kasih menggembalakan kita, menjadi raja atas hidup kita dengan penuh kasih.
maka jawaban kita adalah bagaimana kita menanggapi cinta kasih Tuhan itu melalui sesama kita, khususnya yang menderita, yang sakit, yang miskin, yang hina-hina, dan sebagainya. Maka mari kita dengan penuh pengharapan untuk memasuki tahun liturgi baru minggu depan melalui Advent pertama, kita dengan penuh pengharapan bahwa kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan untuk senantiasa menjalani hidup yang baik karena berkat rahmat Tuhan itu sendiri yang selalu curahkan kepada kita, sehingga kita menjadi domba-domba yang gemuk, yang kuat karena didasari oleh sabda Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, dan kita menjadi domba-domba yang baik. Amin.